Halo Tribuners, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu dan tetap tinggal di rumah saja. Oke, kali ini Tribunus akan menghadirkan tema yang sangat menarik, yakni bagaimana kita menjaga kesehatan mata di tengah pandemi. Nah, untuk membahasnya lebih lanjut, sudah bergabung di tengah-tengah kita seorang dokter spesialis mata, Dr. Nina Handayani, SPM. Selamat siang atau pagi nih, Dok? Selamat pagi aja ya, Dok. Selamat pagi ya. Selamat pagi, Selamat Dok. pagi Mas Hendra. Ya, terima kasih Ya, Dok atas selamat pagi. kesediaannya meluangkan waktu buat kami untuk membahas Ya. tema-tema yang akan kita bahas pada pagi hari ini ya Dok. Oke, ini Dok. eh, Sama-sama. Terima kasih sudah diberi kesempatan bergabung ya ini Mas. Dok, kemarin beberapa waktu yang lalu saya melihat postingan di Instagram itu terkait dengan ada seseorang ya yang membeli kontak lens, kemudian kontak lens berwarna ya maksudnya kontak lens berwarna ini kemudian ketika dicek luntur gitu Dok untuk warnanya sendiri. Nah ini sebenarnya bahayanya apa sih Dok ketika kita memakai kontak lens? Karena kan banyak orang alasannya untuk memakai kontak lens karena nggak mau pakai kacamata, kemudian pilih kontak lens. Kemudian karena untuk mempercantik diri misalkan seperti itu. Nah ini kan banyak sekali alasan untuk menggunakan kontak Iya. lens untuk saat ini. Nah itu bahayanya seperti apa Dok? Kita memakai kontak lens, yang kontak lensnya itu berwarna, kemudian diketahui setelah pemakaian itu warnanya luntur gitu Dok. Iya. Kemarin saya juga baru baca ya Mas ya. Selama ini belum pernah melihat yang sampai luntur gitu ya. Mungkin karena ini sekarang pada berlomba-lomba menjual dengan harga murah ya. Jadi zat warnanya itu ditambahkan asal gitu aja. Jadi akhirnya bisa luntur seperti itu. Sebenarnya kalau kita belinya itu dengan merek yang bagus. Biasanya ini yang tahu itu dari toko-toko optik. Biasanya mereka sudah tahu pabrik-pabrik mana yang bonafit, kemudian merek-merek mana yang sudah digunakan secara internasional dan sudah aman ya penggunaannya. Itu insya Allah enggak ada masalah, enggak pernah ada yang sampai kasusnya luntur seperti itu. Tapi memang kalau kontak lens ini kita lihat tujuannya dulu. Kalau mau digunakan setiap hari, misalnya pada orang-orang yang memang mengharuskan nggak bisa pakai kacamata ya, mungkin atlet atau apa ya model, perawati misalnya gitu nggak bisa pakai lens kacamata dan pakai lensa kontak setiap hari, itu kami menganjurkan memang kontak lensnya tidak berwarna karena sering terjadi kasus memang alergi itu pada kontak lens yang berwarna. Jadi sering menimbulkan alergi di jangka pendek maupun jangka panjang. Jadi tidak disarankan karena bagaimanapun kan itu mengandung zat warna ya, walaupun nggak luntur, walaupun apa, tapi itu tetap dianggap kurang bagus untuk pemakaian tiap hari. Jadi kalau memang ingin menggunakan kontak lens dalam waktu panjang, lebih baik pilih yang bening, nggak ada warnanya. Kecuali tujuannya misalnya dia mau nikahan cuma 1 hari itu aja pakai kontak lens warna. Biasanya kan dicoba dulu ya, mungkin 1 hari sebelumnya atau 2 hari sebelumnya nggak masalah, nggak apa-apa. Itu tidak untuk pemakaian yang terus-menerus, mungkin jangka waktu tertentu aja. Itu. Jadi sebenarnya secara umum kontak lens yang luntur itu masih jarang ditemui, bahkan belum pernah panjenengan temui gitu ya Dok untuk kasus kontak lens Iya, luntur itu ya. kasusnya saya nggak pernah lihat yang sampai luntur yang kemarin ditunjukkan Mas Endra ya di Instagram. Tapi itu tadi memang kalau kontak lens berwarna tidak disarankan untuk penggunaan jangka panjang itu. Kalau Lebih bahayanya baik sendiri, kontak lens yang bening. oke. Kalau untuk bahayanya sendiri Dok, ketika mata itu apa ya kemasukan benda asing termasuk zat warna yang mungkin dari bahan kimia dan lain sebagainya itu jangka pendeknya seperti apa Dok untuk dampaknya atau efeknya itu? Kalau penggunaan kontak lens gimana Mas Endra? Maaf. Kalau untuk kontak lensnya kan tadi misalkan mata kemasukan benda asing atau dalam konteks ini adalah zat warna. Nah itu kalau untuk jangka pendeknya itu bahayanya seperti apa Dok atau efeknya? Oh, biasanya kalau orang alergi kontak lens dalam jangka pendek akan diketahui langsung gatal, merah gitu. Jadi pemakaian 1 jam, 2 jam gitu akan menimbulkan reaksi. Atau bisa juga yang tidak terlalu sensitif ya bisa muncul di waktu 2 atau 3 hari setelah pemakaian itu juga bisa baru muncul reaksi alerginya. Tuh, nah, ya bahayanya itu sih biasanya menimbulkan
alergi atau iritasi. Nah, kalau memang seperti itu, ya harus cepat-cepat dilepas, kemudian menggunakan kacamata lagi seperti biasa. Kalau memang matanya udah terlanjur merah, ada obat-obatan untuk mengatasi itu peradangan tadi sama alerginya tadi. Itu aja. Oh, oke, siap. Oke. Ini Dok, untuk terkait dengan kontak lens masih dengan kontak lens karena menarik sekali untuk dibahas. Kemudian apakah kontak lens ini juga memiliki pola pemakaian? Dalam artian apakah harus digabungkan dengan kacamata atau karena tidak bisanya seorang harus pakai kontak lens terus, tapi harus ada cara-cara atau langkah-langkah yang harus diperhatikan. Nah, itu seperti apa, Dok, penjelasannya? Iya. Ya, jadi ini kontak lens itu sebenarnya relatif aman kalau penggunaannya sesuai dengan yang disarankan ya Mas Endra. Jadi perawatannya harus bagus, misalnya gini, untuk lensa kontak tadi ya saya bilang kalau mau setiap hari pilih yang bening atau tidak berwarna, itu lebih disarankan. Kemudian kedua, penggunaannya itu ada batas waktunya, itu tergantung biasanya merek-merek tertentu ada penggunaan batas waktunya, dan itu dari optik biasanya sudah tahu yang ini kalau monthly itu berarti 1 bulanan, kalau ada yang setahunan, ada yang harian, bahkan 1 hari langsung dibuang, langsung ganti yang baru, itu juga ada. Prinsipnya semakin pendek waktu pemakaian ya semakin bagus, kayak kita ganti baju tiap hari itu loh, dibandingkan kita cuman disetrika aja kemudian pakai lagi. Nah, itu kan walaupun nanti malam itu direndam kan tetap paling bagus sebenarnya kalau harian atau semakin pendek waktunya. Kemudian penggunaan lensa kontak ini sebenarnya hanya dikhususkan waktu-waktu tertentu, kalau bisa pada saat kerja atau diperlukan saja. Artinya kalau di rumah pas mau istirahat itu harus dilepas, apalagi waktu tidur, terutama tidur malam ya, karena kalau tidur kita kan menutup mata ya, apalagi di dalam mata kemudian ada benda yang menghalangi diantaranya kelopak mata dengan kornea, akhirnya oksigenasi di situ akan berkurang, dan itu juga bisa sebagai media kuman untuk tumbuh, untuk hidup ya di situ dengan kondisi seperti itu. Nah, karena itu sering terjadi itu biasanya mata merah atau infeksi pada saat orang pakai lensa kontak sampai waktu tidur, jadi besoknya akhirnya matanya merah gitu, sering akhirnya terus ada lukanya. Nah, itu harus hati-hati. Jadi penggunaannya disesuaikan. Secara umum sih paling bagus antara 8 jaman ya untuk pemakaian sehari-hari itu sebenarnya yang direkomendasikan itu. Kemudian kalau setiap hari harus dilepas dan ditaruh di tempatnya lensa kontak, kemudian diberi cairan khusus untuk lensa kontak, dan cairan ini juga setiap hari harus diganti gitu. Biasanya itu yang lupa, mungkin cairannya udah diambil lensa kontaknya aja, masih ada cairannya, sayang, dimasukin lagi. Nah, itu nggak boleh, padahal cairan itu tadi kan sudah mengandung banyak debu, debris, atau kuman apa. Nah, itu. Kemudian perhatikan batas waktu selain lensa kontaknya, perhatikan juga untuk wadah dan tetes perendamnya tadi ya. Perendam 1 botol itu, sebenarnya obat mata apapun itu walaupun di situ kadaluarsanya 2 tahun misalnya gitu ya Mas ya. Tapi kalau pertama kali dibuka sebenarnya masa ininya efektifnya itu sebenarnya 3 bulan. Kalau udah lebih dari 3 bulan sebaiknya udah enggak digunakan lagi gitu. Jadi misalnya masih sisa banyak tapi udah lebih dari 3 bulan, lebih baik ini cairannya tadi diganti dengan yang baru aja. Kemudian lens case-nya itu, wadahnya lensa kontak juga gitu. Itu sebenarnya nggak bisa dipakai sampai setahun atau bertahun. Begitu lensa kontaknya ganti, saya lensa kontaknya pakai yang bulanan tadi ya, 1 bulan ganti lensa kontak baru, ya case-nya itu dibuang juga sekalian ganti yang baru. Nah, dari beberapa optik itu kita lihat juga biasanya dia kalau jual lensa kontak udah langsung dibawain juga untuk tempat wadahnya lensa itu. Itu yang menunjukkan bahwa memang sebenarnya begitu ganti lensa kontak baru sebaiknya wadahnya itu juga dibuang juga, ganti yang baru juga. Itu yang harus diperhatikan, Mas. Jadi sebenarnya kalau mengikuti rekomendasi seperti itu, insya Allah menggunakan lensa kontak itu aman, untuk jangka panjang juga aman, asal memperhatikan itu. Dan kalau begitu ada mata merah, tidak usah dipaksakan pakai lensa kontak, langsung dilepas, dan hari itu harus istirahat dulu dengan menggunakan kacamata ya, dan diobatin dulu sampai sembuh, baru nanti bisa pakai lensa kontak lagi.
Ya, daripada kita mengorbankan aset mata yang sangat penting ini ya, Dok. Iya. Oke, Dok, ini yang terakhir, Dok, terkait dengan pendapat dokter sendiri perihal mahalnya kontak lens, itu apakah menjamin kualitas produk itu juga bagus, Dok? Atau sebaliknya begitu? Kalau harga mahal atau enggak kan relatif juga ya Mas Hendra ya. Kita nggak ada batasan berapa yang disebut mahal oleh orang-orang, karena saja saya bilang mahal, ternyata menurut orang-orang enggak sih, itu biasa aja, murah, atau sebaliknya. Yang jelas ini kalau di tempat-tempat optik, insya Allah tuh optik yang memang sudah terkenal ya di situ ya, biasanya ada beberapa optik kan masih udah tahu ya kira-kira optik-optik apa yang sudah pamornya bagus, ininya track recordnya bagus, itu biasanya dia akan juga nggak berani asal jual ya, dia biasanya akan punya branded tertentu yang udah kerjasama dan itu sudah aman menurut dari FDA. Biasanya kan banyak yang import ya, mungkin dari FDA aman, atau dari kita Badan Pengawasan Obat itu juga sudah terdaftar ini. Nah, yang itu aja yang perlu diperhatikan. Dan mungkin yang sekarang banyak ya toko-toko online. Ya, betul. Saya yang dikhawatirkan itu yang kita nggak tahu bagaimana tingkat keamanannya, karena diambil dari mana, diproduksi oleh siapa, itu juga kadang nggak tahu juga ya, namanya online ya Mas ya, itu yang bahaya, hati-hati. Lebih baik intinya kalau mau pakai lensa kontak itu harus konsultasi dulu ke dokter mata. Kemudian nanti kita kan juga biasanya di klinik-klinik dokter mata itu juga ada yang jual atau ada optiknya ya. Nah, itu biasanya malah lebih aman kalau ke tempat seperti itu pembeliannya, atau yaitu tadi ke optik-optik aja yang optik-optiknya juga sudah terkenal di masyarakat di sekitar situ. Nah, itu biasanya dia akan jual produk yang bagus. Nah, disarankan yang asal beli ya tadi online, atau yang bukan optik atau ditawarkan dari orang per orang misalnya gitu, yang nggak jelas juga yang nawarkan siapa gitu, misalnya bukan dari dokter atau apa, bukan ini. Nah, itu yang harus hati-hati, Mas Endra. Oke, Itu jadi sih, itu tadi. ada sejumlah hal ya, Dok, yang perlu diperhatikan, termasuk apa ya? Termasuk izin dari BPOM dan lain sebagainya gitu ya, Dok. Oke. FDA biasanya kalau kalau kita import itu ada FDA-nya, FDA approve gitu. Oke. Itu aja. Jadi ambil aja dari optik-optik atau dari optiknya di dokter mata atau optiknya di rumah sakit mata, itu insya Allah jelas udah aman ya, udah biasa kita gunakan gitu. Oke, siap. Oke, begitu Dokter, terima kasih banyak Dok atas waktunya yang diberikan buat kami untuk membahas tema terkait dengan kesehatan mata di tengah pandemi COVID-19 ini. Semoga yang sedikit ini bisa memberikan informasi kepada Tribuners yang ada di rumah dan bisa menginspirasi juga untuk bagaimana tips memilih kontak lens yang aman bagi mata kita. Karena mengingat mata adalah salah satu aset yang terpenting di dalam bagian tubuh kita. Begitu ya Dok? Oke, terima kasih Dr. Nina Handayani, SPM, spesialis mata, atas waktunya. Selamat berlebaran, Dok. Minal aidin wal faizin. Iya, sama-sama. Terima kasih banyak atas waktunya. Selamat bertemu di lain kesempatan. Terima kasih. Iya, terima kasih, Mas. Ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.